Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat di mana Anda berada yang menyaksikan siaran televisi digital TVRI Kalimantan Barat pada siang hari ini. Kembali hadir di dialog publik yang akan mengetengahkan atau mengedepankan sebuah tema-tema yang menarik yang pastinya yang cukup hangat, fresh from the open dari Kalimantan Barat. Dan di siang hari ini sebuah tema yang cukup unik dan tentunya juga cukup menarik untuk kita perbincangkan di siang hari ini, yaitu menyapa lembaga adat dengan informasi demi keutuhan bangsa. Telah hadir di studio kami 3 orang narasumber yang sangat luar biasa, yang membuat saya deg-degan, dan tentunya juga karena beliau-beliau ini betul-betul pakar di bidangnya dan di bidang-bidang lain. Sungguh multi talent sekali, banyak kemampuan dan kebisaannya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan warna bagi bumi Katulistiwa Kalimantan Barat ini. Yang pertama kita sapa adalah seorang Sri Kandi cantik, ya, yang sudah warawiri di sana sini dengan kapabilitas dan kapasitas yang luar biasa. Biasa di luar, tidak seperti saya yang biasa, luar biasa dan biasa di luar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Padmi Cendramidi Esos MM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah komisioner bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi KI atau Komisi Informasi Kalimantan Barat. Iya. Dan beliau juga dulu pernah jadi presenter, jadi grogi juga saya. Dan di sebelah beliau juga telah hadir yaitu Bapak Dr. Dede Suratman MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Baik. Sehat selalu ya. Beliau adalah Wakil Ketua Perkumpulan Merah Putih, juga adalah Ketua SOPAT dan banyak lagi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sangat luar biasa. Iya, oke, Kang Dede saya panggil ya Kang ya. Oke, Kang Dede. Dan yang paling ujung nampaknya tidak perlu saya perkenalkan kembali. Karena luar biasa abang yang satu ini ya, Bang Saparudin Daeng Usman SPD SHMH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah, salam sehat selalu ya Bang Din ya. Beliau adalah sejarawan dan juga bukan hanya sejarawan, banyak yang lainnya. Saya sering mengatakan kepada rekan-rekan saya kalau mengomentari Bang Din adalah apa? Beliau ini kamus berjalan dan buku berjalan. Apapun bisa kita tanyakan dengan beliau. Oke, ya Bang Din dan juga Kang Dede juga Ibu Padmi ya. Nah, sebelum ke Ibu Padmi dengan Bang Din, saya ingin bertanya dulu nih dengan Kang Dede ya. Baik, yang baik. cukup luar biasa, sumringah. Waduh, lihat mandang mukanya itu apa ya? Sejuk ya. Ya, Kang Dede, perwakilan dari Perkumpulan Merah Putih. Sebenarnya Kang Dede apa sih yang melandasi dibentuknya PMP ini? Ya kalau kita dulu di sekolah ada pelajaran PMP. Oh iya. Kan merah Pancasila. Kalau ini Perkumpulan Merah Putih. Itu seangkatan kalau tahu. Kan? Benar nggak saya bilang? Enak banget langsung apa cair gitu. Silakan Kang Dede. Baik, nah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin perlu diketahui bahwa di Kalimantan Barat ini nampaknya satu-satunya ada sebuah perkumpulan yang mengikat seluruh etnis. Nah, diinisiasi dulu oleh Profesor Hairil dari Paguyuban MABM Melayu tahun 2018 waktu itu. Nah, motivasi dikumpulkan itu kita punya sejarah kelam pertama gitu ya di Kalimantan Barat ini ada pertikaian antar etnis gitu ya. Yang berikutnya tentu saja kita bersinergi bagaimana mempercepat proses pembangunan Kalimantan Barat. Nah, intinya nanti ke sana gitu ya. Sebenarnya ke sana tujuannya. Iya, nantinya. Karena kita menyadari tanpa ada kesatuan kita semua itu akan cukup lambat. Nah, gitu ya. Nah, di dalam PMP ini kita seringnya menyebutnya paguyuban. Paguyuban. Nah, sebenarnya nama resminya itu perkumpulan Merah Merah Putih. Cuma kita sering nyebut paguyuban Merah Putih. Ya.
Nah, di dalamnya itu tergabung ada 24 etnis. 24 perkumpulan etnis juga Iya. Agak adat ya. Jadi di Kalimantan Barat ini tentu saja lebih dari 24 yang ada itu. Cuma yang sudah tergabung di dalam paguyuban, berarti anggotanya cukup banyak tuh. Oke. Ada 24 etnis itu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, ada gitu ya. Ada semua, Ada termasuk semua Papua ya. ya? Jadi terwakili, Papua ada semua ya. Papua, oke. Nah, dan kita selama ini sudah bersinergi dengan Forkopimda, baik itu dengan Gubernur, Pangdam, provinsi Kapolda, ya. Kajati gitu ya. Iya. Dan kita banyak juga ikut mensukseskan program-program mereka. Jadi misalkan Pak Gubernur punya program yang nanti harus sampai kepada masyarakat, Oke. nah gitu ya. Nah kita inilah sebagai Bisa corongnya. menjadi corongnya. Iya, karena kita ini punya grassroots lah, kita kan punya massa gitu kan, tanpa ada ikatan apa-apa, hanya ikatan karena ada Kesamaan visi dan misi ya. kesamaan visi misi gitu ya. Betul, betul, betul. Nah sehingga kita secara rutin sebulan sekali itu Melakukan. kita ada kopi morning. Kopi morning. Iya. Ngopi pagi. Nah, ngopi pagi. Nah, ketika ngopi pagi itu kita biasa mengundang Forkopimda. Oke. Nah, jadi program-program Forkopimda bisa sampai ke kita. Oke. Dan dengan seksama lah, dengan secepat-cepatnya kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita. Iya. Program-program apa saja gitu ya. Dan kita sudah mensukseskan lah berbagai program. Kegiatan ya, program Iya. kegiatan. Oke. Dimulai dari Langit Biru, termasuk kemarin stunting pun ya kita Stunting ya? ikut-ikutan. Karena itu kita punya masa gitu kan, begitu pemerintah menggelontorkan program itu, ya kita bergerak gitu kan, menyampaikan kepada masyarakatnya masing-masing. Masyarakatnya masing-masing. Adatnya masing-masing ya. Iya, dengan caranya masing-masing. Caranya ala masing-masing. Iya betul. Mungkin dengan bahasa daerah. Bahasanya Iya, betul. masing-masing. Dan itu tuh akan lebih cepat sampai ya. Iya betul. Akan lebih Kita misalkan sebagai contoh lah, kebetulan saya ini wakil dari S4 Paguyuban Sunda. Sunda. S4 itu S4 itu singkatan dari Simpai Sewe Sibi Siliwangi. Itu bahasa daerah. bahasa daerah. Diterjemahkan coba. Kira-kira Simpai itu ikatan. Oke. Ikatan Sewe Sibi Putra Putri. Putra Putri. Siliwangi. Jadi itu ikatan Putra Putri Siliwangi. dari Jawa Barat lah artinya ya. Paguyuban ini paguyuban yang cukup senior, dibangun atau didirikan pada tahun 59. Tahun 59. 59. Wow. Dulu residen zamannya Pak Jenderal Asikin. Raden Pak Jenderal Asikin. Jenderal Asikin Ya. juga di Berata. Kita di Berata. wah, kan? Beliau lah. Bener nggak saya bilang? Sejarah pasti tahu. Sejarah Udah di kitabnya, udah kitabnya udah dipegang ya. Tenang Nah, aja. beliau itulah Nyampe. yang menginisiasi dan mendirikan. Ya, waktu diinisiasi itu orang tua laki-lakinya Bu Fatmi ini yang tanda tangan. Nyambung. Sekmilda waktu itu Pak Jimmy. Pak Yemi Maulana. Iya. Kebetulan atau sengaja Dan nih? Pak Iya, Yanis. saya. Kebetulan tahu sengaja nih saya ada di Oh iya gini. Begitu. Nah, jadi paguyuban cukup besar gitu ya. Ya termasuk kita di dalamnya. Itu di setiap kabupaten kota sudah ada. ya. Wow, Jadi perwakilan. kita di 12 kabupaten kota sudah ada perwakilan. Oke. Sehingga ketika ada informasi itu kita pun tidak perlu turun ke lapangan Iya, sampai ke tinggal- daerah-daerah. tinggal Kita tutur-tutur lah, zaman kata sekarang orang kan Sunda ya. medsos sudah luar Medsos biasa, sudah luar biasa. dan langsung sampai kepada Oke. mereka program apa saja dari pemerintah gitu ya, untuk kita sukseskan. Oke. Bu Misalkan- Padmi. Ya. Iya. Nah, Bu Padmi ini kalau saya dulu apa? Bu Padmi dulu. Saya. Bu Oh, Padmi oke. bentar. Apa ya, Bang Din? Senior ditaruh di belakang. Oh, iya, Jadi iya. bisa kompilasi semua. Anak muda keluar Anak muda terakhir keluar ya. duluan. Lagi Bu tuh gini. Ya. Kok bisa secerdik itu melihat sebuah peluang? Karena sebenarnya kalau dikatakan apa sih hubungannya KI dengan paguyuban atau kumpulan etnis daerah? Ya sebagai komisioner di bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi, ya saya lihat bahwa ternyata apa sih yang diinginkan, apa yang ingin dituju oleh KI Kalbar dalam kaitan keterbukaan informasi melalui penguatan peran daripada lembaga adat. Dan kok bisa
bisa nyampe gitu kata orang. Bisa nyampe ya pikirannya ke situ gitu. Gimana gitu tuh? ya. Pertama saya nanya dulu, tahun 1959 udah lahir belum Kang Iwan? Alhamdulillah belum. Oh iya, soalnya tadi kan Sama belum. Belum juga. oke. Jadi pertanyaannya Kang Iwan ini sebenarnya agak menyelidik ya, Iya, tapi kecurigaannya positif. Saya kira itu Positif, sangat baik iya. sekali. Karena pengen Ibaratnya ditiru seperti nantinya. segmented, dalam market segmented. Betul. Itu kok Iya. bisa gitu sampai ke Baik, situ gitu. terima kasih. Saya sapa dulu ya, Iya. pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi sangat berbesar hati dan dengan tangan yang terbuka, kami mempersilakan untuk seluruh masyarakat yang ingin berdiskusi tentang bagaimana Undang-Undang 14 tahun 2008 itu diterjemahkan dan diejawantahkan, dan bagaimana peran masyarakat bisa bersinergi secara positif dengan pemerintah, badan publik, sehingga terciptanya lah good government and clean government. Itu yang pertama. Nah, mengapa bisa menjadi secerdik itu? Sebetulnya kalau kita melihat dalam koridor hukumnya di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu memang sudah mengatakan bahwa sebetulnya terbentuknya suatu masyarakat yang informatif, keterbukaan informasi itu dapat terwujud apabila dari kedua belah pihak. Penyedia, yaitu adalah public servant, ada government, pemerintah. Karena sebetulnya pemerintah itu tidak bisa berbusung dada, ya nggak Bang Din? Berdiri sendiri. Betul Pak Dede? Betul. Nah salah tuh kalau Iya. pemerintah berbusung dada begini. Sebetulnya Saya kita nih. adalah yang melayani. Iya. Nah, public servant. We are served ya. Ya, we are served. Juga lembaga publik seperti KI dan juga lembaga lain seperti KPU, Bawaslu itu adalah kita bagian dari lembaga negara, penyelenggara negara juga. Nah itu yang pertama. Dan masyarakat itu adalah sebenarnya raja. Dia punya Mereka hak. sebenarnya raja. Iya, karena sebenarnya lembaga negara itu juga terdiri dari warga negara, masyarakat. Jadi tidak ada yang bersifat second class atau warga negara kelas 2. Jadi namanya negara itu ada menempatkan posisi bahwa kita adalah superior dan superintendent. Jadi artinya mereka yang ada di atas itu adalah sebenarnya warga negaranya itu. Kita sendiri. sebagai penyelianya ya. Iya, kita Oke. penyelianya. Nah, itu yang kedua ya. Siap. Nah, yang ketiganya saya ingin mengelaborasi bahwa mengapa lembaga adat. Lembaga adat itu adalah masyarakat yang mereka berkumpul dengan norma yang mereka masih terjaga, ya. Nah, dengan bagaimana norma yang terjaga itu bukan kasta yang kita lihat, tapi mereka adalah satu sumber yang dapat memberikan satu inspirasi marwah yang harus dijaga dengan nilai-nilai, dan kemudian mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyampaikan. Kalau zaman dulu pakai lontar. Ya. Bang Din tuh nanti yang cerita ya. Sekarang sudah berbagai saluran itu bisa Media banyak sekarang ya. approve di sana kan. Nah, mengapa KI melihat bahwa lembaga adat itu penting? Of course, karena lembaga adat itu adalah bagian dari warga negara yang kemudian mereka teragregasi, ya, teragregasi artinya mereka terkumpul dan mereka merupakan satu komponen yang sangat penting di mana melalui komunikasi lembaga adat mereka menggunakan cara-cara yang sangat spesifik sekali. Iya, Nah, inilah kalau dalam target segmen pemasaran marketing adalah orang yang sangat penting untuk kemudian kita jadikan adalah fokus menyediakan berbagai hal yang mereka akan beli. Nah, mereka beli itu apa? Mereka yang akan mereka beli, yang mereka cari itu adalah informasi. Sebagai pemohon informasi. Kalau kita lihat nanti dalam perki yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi. Nah, pemohon itu harus paham betul dengan Undang-Undang 14 tahun 2008. Dan mereka paham bahwa apa yang mereka cari dengan hak-hak mereka. Nah, nanti saya akan bahas lagi bagaimana koridor undang-undang, konsideran yang mengatur tentang bagaimana pemohon, yaitu warga negara dan badan publik sebagai termohon apabila dia masuk ke dalam meja sengketa yang ditangani, yang mana sengketa itu adalah bagian yang terpenting, backbone-nya di dalam komisi informasi. Nah, tadi udah jawab belum tuh pertanyaannya? Sudah. Oke. Sudah dijawab tadi. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dan berikutnya baru ke paling ujung sana. Bang Din. Jadi sebenarnya Bang Din, bagaimana Bang Din menyikapi sebagai seorang sejarawan yang mengerti masalah sejarah di Kalimantan Barat ini, melihat sebenarnya penting nggak sih perkumpulan Merah Putih dalam hal ini dalam kaitan keterbukaan informasi publik yang pastinya cukup unik dikarenakan apa? Konon tadi kata Kang Dede satu-satunya mungkin yang ada di Indonesia. Tapi Bang Din, khusus untuk Bang Din jangan dijawab dulu. Kita akan kembali selepas yang satu ini.
Ya pemirsa, masih bersama kami dalam dialog publik pada siang hari ini dan kita masih membahas tentang bagaimana masyarakat yang informatif yang dituju dari lembaga adat yang ada di Kalimantan Barat. 24 lembaga adat bergabung dalam perkumpulan Merah Putih dan kami sudah hadir di sini untuk membahas bersama-sama. Selanjutnya, ruang ini akan saya kembalikan kepada Bang Iwan. Oke, terima kasih Mbak Padmi, luar biasa. Inilah diskusi dialog publik yang sedikit berbeda, ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, waduh, ilmu tuh nggak pernah hilang gitu ya. Walaupun sudah menjadi komisioner dan pejabat publik, tapi luar biasa untuk menjadi karena beliau ini lama juga menjadi presenter dan di bidang dunia broadcast juga luar biasa ya, dari tahun 90-an ya, zaman kuliah dulu ya. Oke, ya pemirsa TVRI Kalimantan Barat ya, di dialog kali ini memang saya sumringah. Kenapa? Ketemu kawan-kawan lama, ketemu rekan-rekan lama, dan biasanya 1 jam akan sangat sedikit waktu itu. Baiklah, kita kembali ke topik saja, kita kembali ke laptop. Pemirsa, tadi sebelum break saya bertanya ke Bang Din nih. Ya. Jadi gimana menurut Bang Din tentang pentingnya sebuah perkumpulan yang the one and only di Indonesia, yaitu Perkumpulan Merah Putih dalam kaitan keterbukaan informasi publik? Baik, terima kasih Kang Iwan. Inilah resikonya kalau 3 orang yang latar belakangnya selalu berada di belakang mikrofon radio. Jadi kalau udah ketemu hebohnya luar biasa. Hebohnya luar biasa. Nah, tapi yang dihebohkan itu adalah sesuatu yang positif. Yang positif, siap. Kami bertiga misalnya adalah pencinta on air, tetapi di dalam itu kami kita menyelipkan pesan-pesan kebinekaan tunggal ika. Nah, katakanlah kita punya PMP, Perhimpunan Merah Putih atau Paguyupan Merah Putih atau Perkumpulan Merah Putih yang dulunya pemuda militan pro republik, katanya begitu di zaman dulu. Ada juga ya. Nah, atau kalau saya ingatnya pendidikan moral Pancasila dulu sekolah. Nah, jadi PMP ini mengingatkan saya pada sesuatu zaman yang ikhlas dan bersahaja di masa yang lampau, di mana 28 Oktober 1928 bertempat di Batavia Centrum, Mr. Cornelis Jakarta atau Jakarta Pusat yang sekarang di Jalan Sumpah Pemuda itu pada suatu masa yang lampau ada orang Ambon, Yelaimena, ada orang Jawa, Raden Panji Suroso, ada orang Sunda, Otto Iskandar Dinata, ada orang Batak, Amir Sarifuddin Harahap, ada orang Minang, Muhammad Yamin. Ada orang Timur, Senduk. Dan ada orang Bugis di sana, Andi Pangeran Daeng Petarani dan lain-lain. Gimana bisa ngafal? Tapi ada juga orang Kalimantan Barat. Ada. Ya Sabran. Ya M Sabran ya. Ya M Sabran. Mereka tidak saling mengenal. Ketika Yamin berbicara dengan bahasa awaknya, Minangnya. Nah, di sana Otto Iskandar berbicara dengan Kumaha Dewi. Kumaha namanya. Lalu apa kata Raden Panji Suroso? Iya kabare. Lalu lain lagi kalau Andi Pangeran Petarani di situ duduk, dia bilang agak kareba. Apa kareba ya? Tapi mereka dipersatukan oleh satu ikatan emosional, yaitu bagaimana kita bersatu. Ibarat kata lidi. Sebatang lidi itu mudah dipatah, tapi kalau lidi disatukan ramai itu sulit. Patah sih bisa 1-2, tapi yang lainnya tetap terikat. Maka bertempat di rumah indekos orang Tionghoa, Li Kun Hian namanya. Li Kun Hian. Ya, dia pedagang kecil-kecilan di situ. Nah, di tempat itulah dipelopori oleh orang Madura. Orang Madura, Tabrani namanya. Tabrani bersama seorang Betawi Medok, Rohiyani Suud namanya itu. Jadi mereka ini membuat satu mufakat. Di Kongres Pemuda kedua itu melahirkanlah ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, ketika dalam perkembangan kemudian kita ingat pemilu 55. Jadi
tahun 55 itu terbelah-belahlah ikatan yang ada ini. Dengan banyaknya partai Dengan dan banyaknya sebagainya. partai, Betul. bahkan orang per seorang juga dirikan partai. Pada saat itu bisa. Pada saat itu. Oke. Bayangkan Laode Ida Muhammad Effendi, dia punya partai. Partai Laode Ida namanya. Partai Laode Ida. Iya. Lalu ada lagi Mr. Todung Sultan Gunung Mulia Harahap. Harahap. Dia punya partai sendiri. Partai Gunung Mulia. Partai Gunung Mulia. Bahkan di Kalimantan Barat ini juga punya partai politik pribadi. Begitu. Iya. Apa namanya itu, Pak? Nah, waktu itu ada orang perseorangan, orang perseorangan di Kalimantan Barat ini, Aunur Rahman, Aunur Rahman. Dr. Andes Aunur Rahman, itu dia orang VNI, dia mendirikan sebagai calon perseorangan. Oke. Dia mendukung Raden Muhammad Panji Mas Sudiono. Oh. Waktu itu, jadilah itu. Nah, di situ makin menjauh. Maka ketika terjadi rupa daksa politik tahun 67, di sini nih kita teruji. Terjadi satu angkara peristiwa. Sebenarnya kita sudah pernah teruji di zaman Jepang. Bayangkan di zaman Jepang itu kita kehilangan satu generasi terbaik, Iya, lost dari generation, elit ya. sampai ke kalangan terpelajar, termasuk kakeknya Bu Fatmi sendiri, Panembahan Gusti Muhammad Taufik Akamadin beserta saudara-saudara beliau dibawa oleh Jepang. Ini kita bisa bayangkan, Kang Iwan. Panembahan Taufik itu berteman dengan orang Batak yang dia tidak saling mengerti bahasanya, tapi mereka punya satu ikatan emosional yang kuat, Emosional yang sama. yaitu Panangian Harahap gelar Mangaraja Sultan Gunung Tua, kakeknya Ikang Pauji. Oh. Nah, istri Panangian ini orang Mempawah, Orang Ibu membawa. Nur Laila itu. Ya. Nah, jadi mereka bermufakat dalam satu ikatan yang namanya Nisin Kuai, Gerakan Pemuda Buah Tanah. Oke. Nah, inilah kalau kita runut-runut dari Yong Yapa, Yong Slebes, Yong Ambon, Yong Minahasa dan segala macam menyatu sebagai pemuda Indonesia. Kemudian di Kalimantan Barat ada yang dinamakan dengan Nisin Kuai. Akhirnya karena kepentingan politik akhirnya menjadi terkotak-kotak. Tahun 67 itu puncaknya. Orang Sunda mengatakan, aku kan orang Sunda. Nggak ada hubungan. Nggak ada urusan sama. Iya, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Orang Dayak bilang, saya Dayak, ngapain ngurus orang Sunda? Orang Melayu, masa bodoh. Orang Aceh, nggak ada urusan. Itu yang terjadi ketika itu. Tetapi pinter-pinternya Pak Harto. Nah, di sini jasa beliau. Iya. Apapun kesalahan yang ditimpa kepada beliau, tapi sehembus angin pun beliau punya pahala yang luar biasa. Betul. Itu. Mempersatukan. Beliau mempersatukan dalam satu ikatan yang kita kenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. PA4 itu yang menyatukan kita ketika itu. 36 butir-butir, saya masih hafal itu 36 Iya, butir-butir Pancasila ya. 36 Siap. sampai dijadikan 45 butir. Betul. Nah, di situ pengalaman sejarah mengajari kita. Kejadian tahun 59, kejadian tahun 67, kejadian tahun 72, 77, 82, 86, 96, dan 2000. Pertikaian antar etnik di Kalimantan Barat. Kurang lebih 12 kali, Bang Din ya. 12 kali 12 yang terdata, Yang terdata. ada Yang 3 terdata, kali padahal banyak yang skala kecil. Iya. Dan 1 skala nasional. Tahun 67. Oh, 67. 67 skala nasional. Itu pertikaian yang dianggap rasialis itu. Ya. Tahun 67. Nah, dari kesemuanya itu mengajarkan kepada kita bahwa nggak ada gunanya pertikaian dan perpecahan ini. Maka pada tahun 98 dapatlah kita pelajaran paling berharga, di mana semua kepentingan itu menyatu dalam satu tujuan yang sama, melakukan reformasi. Nah, oleh sebab itu belakangan kemudian di tahun-tahun tahun berapa itu, tahun 2000-an kemarin, kalau saya tidak salah Profesor Hairil bersama dengan Mas Edi, kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti Kang Bambang Setiawan segala macam dan lain-lain segala macam, itu mempelopori lahirnya apa yang namakan dengan PMP. Di antaranya terdapat juga Pak Zaki Senior segala macam.
Nah, ini semua memberikan satu pelajaran berharga bagi kita. Saat ini, hari ini sangat penting pelajaran berharga ini. Bagi Komisi Penyiaran, KI misalnya. KI, Komisi Informasi. Bagaimana Komisi Informasi menyerap bahwa sesuatu informasi yang tertutup dan terbuka itu di tengah masyarakat itu apa saringannya? Kenapa? Kalau informasi ini kebablas keluar, terjadi nanti gesekan-gesekan yang dinamakan pertikaian sara. Ini amat sangat berbahaya. Nah, saya tambahkan sedikit. Kapasitas saya selaku tim pemeriksa daerah dalam pemilu. Oh iya. Ini agenda berat saya ini. Betul. Karena 2024, saya memantau 14 kabupaten kota, KPU dan Bawaslu-nya. Semua syarat dengan permasalahan. Betul. Semua punya agenda. Agendanya apa? Mau menang sendiri. Iya, hiddennya ya. Hiddennya Ginjal. Ini nanti si Fulan mau jadi calon. Nanti kalau udah jadi calon, aku nih orang anu. Kalian pilih aku dong. Betul. Sini jangan pilih si anu. Betul. Si anu orang itu. Betul. Nah, di sini terjadi gesekan retakan. Maka di saat inilah kearifan kebijakan PMP itu tampil ke depan. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman para komisioner KI, Mbak Fatmi dan kawan-kawan? Disinilah kepiawaian beliau-beliau ini semua sebagai filter penyaring. Nah, kami selaku pemeriksa tentu geleng-geleng kepala karena banyak aduan-aduan yang tak berhingga-hingga. Sampai pada hari ini, Kang Iwan, saya terima aduan itu ada 17 ketika orang seleksi KPU, seleksi Bawaslu, surat yang masuk aduan tembusan ke kita itu, si anu ini nanti kalau dia jadi dia bela suku tertentu. Nah, di sini ini sehingga dialog kita pada hari ini satu yang monumental. Nah, Mbak Fatmi, jadi tadi yang diuraikan oleh Bang Din, bahwasanya ternyata runtutannya, sejarahnya cukup luar biasa dengan adanya PMP ini. Dan dari dalam koridor konsideran misalnya, apa saja sih sebenarnya bagi Komisi Informasi Kalimantan Barat dalam hal ini dalam rangka menginisiasi penguatan peran masyarakat? Dalam hal ini PMP dan tentunya yang lainnya juga ya, termasuk diantaranya 24 paguyuban lembaga etnis tadi. Selain dari badan publik, ini kira-kira gimana nih dari Mbak Fatmi sendiri? Ini tadi Bang Din udah memulai nih kan, sudah menggarisbawahi tentang bagaimana komunitas di multi etnis. Bayangkan kalau dalam satu komunitas mereka kemudian tidak mengenal bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia pasaran, ya, dan mereka harus berkomunikasi dengan etnis yang berbeda, ya kan? Dengan bahasa yang sendiri, lalu kemudian mereka menerima berita-berita yang tidak benar, yang hoax, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang apa yang ditanyakan tadi Kang Iwan tentang koridor. Dalam Komisi Informasi sudah jelas koridor itu yang pertama adalah pada pasal 28F amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang itu punya hak untuk berkomunikasi, kemudian menerima informasi, bahkan ia menggunakan saluran apapun yang ia kehendaki. Ya kan seperti hak itu. Mereka ya. Hak mereka. Kemudian di pasal 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia diperjelas pada pasal 14. Itu tadi bahwa setiap orang punya hak. Dan kelahiran seseorang dengan seperangkat hak asasi yang melekat tidak boleh kemudian diambil, dirampas. Tadi genosida tuh mengenai mandor, ya. Jadi satu generasi itu habis. Nah, itu memang adalah violation, pelanggaran terhadap human rights kan, terhadap hak asasi manusia. Kembali kita keterbukaan informasi bahwa di sana ada yang disebut dengan non-derigible rights. Non-derigible rights itu adalah satu hak yang dia bagaimanapun dalam kondisi apapun ia tidak boleh dirampas hak tersebut. Nah, kemudian Indonesia meratifikasinya dalam bentuk undang-undang yang dari Civil and Political Rights, yaitu undang-undang tentang hak sipil dan politik. Itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, di mana pemerintah harus menegakkan beberapa hal tentang human rights atau hak asasi ini adalah to protect, untuk melindungi hak warga negara. Kemudian yang kedua to fulfill adalah untuk pemenuhan, dan yang ketiga adalah to promote, yaitu memajukan untuk hak asasi manusia. Jadi informasi termasuk pada ranah di Undang-Undang tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi kembali pada
12/2005 yang mana ya artinya di sini ingin menegaskan bahwa hak informasi itu adalah harus ditegakkan, tidak boleh dirampas. Selain itu juga koridor yang menjadi dasar pertimbangan kita adalah bahwa dengan konsideran kita sebagai badan publik itu harus memberikan segala kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi masyarakat. Tentang informasi adalah tidak boleh ditutupi. Informasi itu harus dibuka seluas-luasnya. Kecuali tapi yang ingat, dikecualikan ya. pada pasal 17. Iya. Tapi pasal 17 itu ada konsekuensi yang harus ditempuh. Untuk menyatakan, di badan publik itu menyatakan bahwa informasi ini harus ditutup, tidak boleh dibuka, harus memenuhi tahapan uji konsekuensi. Lanjut. Siap. Dah, oke Mbak Papri. Sekarang ke Kang Dede nih, Kang Dede. Jadi sebenarnya tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Padmi dan juga Mbak Din bahwasanya memang bisa berperan atau ikut andil dalam hal ini dalam keterbukaan informasi publik. Dan kira-kira peran apa yang harus disupport oleh yang bisa disupport maksud saya oleh PMP dalam hal ini? Dan kemudian sebenarnya apa saja kegiatan yang dilakukan oleh PMP dalam upaya menaungi kepada 24 lembaga adat yang ada ataupun paguyuban yang ada untuk menjadi juga sebagai peran dalam rangka membantu KI itu sendiri. Jadi Kang Dede dijawabnya nanti ya. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat, kita akan kembali selepas jeda yang berikut. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat di mana saja Anda berada yang juga menyaksikan kami bukan hanya secara terestrial maupun secara streaming, tetapi juga Anda bisa menonton melalui YouTube channel di TVRI Kalimantan Barat Streaming. Kapan saja Anda ingin menonton, Anda bisa menyaksikan itu. Dan juga kami sapa untuk Anda yang berada di Kota Sintang, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Sanggau, ataupun saudara-saudara kita yang berada di daerah Ketapang, Kayong Utara dan sebagainya. Insya Allah TVRI akan selalu hadir bersama Anda mengangkat informasi-informasi seputar Kalimantan Barat yang mungkin belum Anda ketahui dan patut diketahui oleh kita semuanya. Ya, tadi sebelum break saya sempat bertanya dengan Kang Dede sebagai wakil dari PMP. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa disupport oleh PMP dalam hal ini dan juga bagaimana kinerja dengan 24 lembaga adat yang ada dan bagaimana membuat mereka betul-betul menjadi garda terdepan bagi keterbukaan informasi misalnya dengan KAI ataupun pihak-pihak lainnya. Baik. Terima kasih Kang Iwan. Memang ini Komisi Informasi itu sangat penting dirasakan oleh PMP, gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa PMP ini ada kegiatan rutin lah, yang udah pasti Kopi Morning tadi, gitu ya. Kopi Morning tadi itu setiap bulan, setiap minggu? Setiap bulan. Oh, setiap bulan ya. 1 bulan sekali dan kita bergilir tuan rumahnya. Oh, tuan rumahnya bergilir di antara semua 24 etnis itu. Kemarin kebetulan Banten ya. Kemarin Banten. Jadi kita setahun lalu Sunda, nanti terus Jawa, pindah-pindah gitu. Oh, saya pikir tuan rumahnya ya PMP itu enggak ya bergilir ya. Itu Kang Iwan kegiatannya tuh. Oh iya ya salah satunya ya. Ada hiburannya ya. Lengser ini ya maksudnya ya. Oh luar biasa betul-betul. Memang nanti ketika kita jadi tuan rumah, misalkan nanti katakanlah ini dari KSS gitu kan. Di dalamnya ada Bugis. Nanti biasanya menampilkan makanan daerah, kemudian juga ada tradisi-tradisi termasuk keseniannya. Keseniannya ditampilkan. Iya, ditampilkan gitu. Jadi artinya yang lain pun bisa melihat dan betul. Gitu. Tetapi selain itu kita juga biasanya mengundang juga narasumbernya. Terkait dengan satu tema yang sedang dibicarakan, yang sedang hangat, gitu ya. Nah, jadi selain itu pun biasanya kita ada pencerahan atau masukan dari Forkopimda. Nah, gitu. Nah, jadi ketika itulah mungkin informasi tadi itu sangat penting. Betul. Misalkan tadi terkait dengan KPU, gitu ya. Karena di masyarakat itu kan kadang kita melihat begitu ada satu informasi, kadang jarang dicek dulu benar enggaknya. Nah, kemudian tersebar dengan luas gitu kan, yang sebetulnya itu mungkin tidak benar, gitu ya. Nah, ini mungkin kita sebagai
orang tua lah di dalam paguyuban dan PMP yang besarnya itu menjadi filter. Nah, gitu ya. Iya. Jadi ketika kita dapat masukan nih, kita kan dapat informasi nih dari satu daerah lah gitu ya, dari paguyuban tuh. Oke. Nah, kita sampaikan nanti di PMP ini benar nanti gitu kan. Nanti mungkin di situ Ada WA group ya? Iya, ada WA group, Bu. Kita luar punya biasa WA tuh. group di setiap kabupaten kota kan, dengan komunitasnya masing-masing. Kita juga ada WA group untuk satu provinsi yang 24 etnis tadi. Jadi ketika ada informasi sesuatu yang kadang kita tidak tahu benar salahnya gitu kan. Nah, kita bahkan Confirm, kita bisa dikonfirm di dalam grup. dan kita confirm juga dengan Polda gitu ya. Nah, Oke. jadi itu salah satu peran kita memfilter tadi. Mungkin saja informasinya berasal dari kami lah, dari orang Sunda gitu misalkan. Kemudian yang menyelesaikan bisa orang Dayak, maksudnya bukan menyelesaikan. Yang tahu persis informasinya, ini benar, yang sebenarnya seperti ini ya. Dari gitu ya. Dayak misalnya. Ah, atau misalkan. dari Tionghoa. atau Ya, macam-macam. sebenarnya informasinya. Jadi Iya. yang mengklarifikasi kebenaran dari informasi itu. Jadi memang kita itu cukup aktif. Itu kan pertemuan yang rutin yang diinisiasi oleh PMP yang Oke. sebulan sekali itu. Jadi 1 bulan tuh kita bisa 2 kali 3 kali karena ada juga yang diinisiasi oleh Forkopimda. Oh, Forkopimda juga ya. Nah gitu, misalkan sekarang Polda yang undang nih, Oke. Polda punya program apa gitu kan, undang kami. Itu di luar program yang kami tadi, Yang ada, oke. yang sebulan sekali, atau gubernur gitu kan. Nah jadi Sering nggak itu Pak? Kang sering Dede? sekali, Sering ya? iya. Makanya 1 bulan itu bisa 2 kali 3 kali kita Oke. bertemu. Nah, gitu ya. Dan kita pun kan tergabung di Pokdar Kamtibmas. Nah, itu untuk khusus keterlibatan masyarakat di Kalbar. Nah, itu isinya orang PMP semua. Gitu. Dan di PMP ini kan dihimpun itu ketua dan sekretaris setiap paguyuban. Oke. Ada di grup itu. Dan itu menjadi pengurus di PMP. Dan itu kita pakai periode berganti-ganti. Yang pertama kan dulu Prof Hairil. Oh. Ketua PMP-nya Ketua itu. PMP-nya. Yang kedua sekarang kan yang kedua Pak Jakeus Pak Jaki Senior, dari DAD. Ya, dari Oke. DAD. Nah, sekarang dari Madura, Pak Madura. Sukir. Oh, Pak Haji Sukirianto. Pak Sukirianto. Juga Nah, itu DPD ya, ya? yang ketiga sekarang. Nah, jadi Setiap 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali? Pergantian? itu beda-beda. Kalau yang dulu setahun sekali, Oke. kan 2018 ya. Oke. Yang ini kemarin setelah kita sepakati terlalu cepat Terlalu itu cepat, setahun tuh. iya. Jadi kita perpanjang jadi 3 tahun. 3 tahun sekali. Untuk yang sekarang. Nah, jadi terkait dengan informasi tadi, memang ke depan kayaknya kita harus lebih melebarkan sayap dan kita memang harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk ini Komisi Informasi ini baru nih. Baru ya? Mungkin ke depan saya kira itu setiap pertemuan kita itu kan kita pertemuan sebetulnya tidak formal. Tidak formal. Kita Oke. santai aja gitu, kita bertukar pikiran sehingga nanti dari KI ini ada sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat. Iya. Nah, gitu kan? Dan Nah, memang- boleh disampaikan ke kita. Dan memang Kang Dede beliau juga kan baru dilantik bulan Desember kemarin. Nanti Jadi ini gebrakan luar biasa ini, gaya baru KI ini. Jadi nanti kalau sampai ke kita ke PMP, insya Allah akan sampai ke akar-akar. Karena sebetulnya kan kalau kita tarik gitu kan, masyarakat Kalimantan Barat ini semuanya kan berakar dari pimpinan di sini di gitu semua atasnya gitu ya. di atasnya. Jadi kalau misalkan walaupun kita sekarang bersepakat nih semua itu 24 etnis itu kita tidak menyebut orang Jawa Barat. Ya. Kita tidak menyebut orang Jawa, orang Dayak Dan ya. sebagainya. Tapi kita menyebut orang Kalimantan Barat. Kalimantan. Dan perkumpulan turunan. merah putihnya. Iya betul. Nah, Kita itu penting itu tuh. orangnya Saya orang Kalbar, Kalimantan Barat, tapi keturunan turunan Sunda. Sunda. Gitu. Jadi Kalimantan Baratnya yang dibesarkan gitu ya. Jadi kita tidak egosentris yang tadi udah diinisiasi dari tahun Chauvinismenya 28 itu kan memang disatukan gitu. Jadi kita itu ini orang Kalimantan Barat sehingga kita selalu bersinergi untuk tadi mempercepat pembangunan Kalimantan Barat. Iya. Nah, Ini nanti kan Bang Din bisa nambahin lagi nih kalau habis Iya, baik. Pak Dede ya gitu. Ya. Ini mau saya tambahin Inception boleh ya Bang Din Oh, iya. izin ya. Nah kan gini nih pernah punya pengalaman waktu saya di Oke. Komnas HAM. Jadi kita ngumpulin
perempuan-perempuan ya, ibu-ibu, kakak-kakak segala macam, termasuk perempuan. Waktu itu kejadiannya setelah internal displaced person, jadi mereka yang kemudian karena pasca kerusuhan direlokasi. Relokasi ya. Jadi kita di Komnas HAM itu memberikan beberapa hal tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Nah, mohon maaf, mereka kan berbahasanya Beda-beda. yang saya tidak Beda-beda, mengerti, iya, ya. betul. Saya nggak mengerti. Jadi artinya kita butuh translator. Translator tuh nggak hanya bahasa Inggris kan, Iya, dia iya, akan bahasa mentranslate daerah dan juga. interpreter. Interpreter. Nah, bagaimana kita bicara pada tataran Undang-Undang 39 tentang reproductive health terlalu tinggi. Nah, jadi itu hanya milik kaum elit. Tidak. Sebenarnya tidak, tapi karena kita sendiri bicara tentang keaksaraan fungsional, masih banyak yang buta huruf. Betul. Betul. Jadi makanya KAI ini ya bukan memanfaatkan, tapi bersinergi kita ya Pak, betul ya? Masuk ke akar rumputnya dan down to Iya betul earth. sekali. Nah Kalau nanti dia di ke atas nggak depan, akan ada yang mau tuh sama kayak kan. ke depan komponen dari PMP Iya, ini betul. akan menjadi interpreter, Betul. menjadi translator. Ketika Bang Din bicara soal sejarah, Iya, betul. kagak ngerti nanti kan? Ketika teman-teman KAI jangan ya udah cuma itu saja. Itu sih Betul. conceptionnya Ya, aja. Bang Din, Lanjut. tadi diceritakan oleh Kang Dede bahwa luar biasa seperti itu. Dan cuma saya ingin tanya dari Bang Din sebagai sejarawan dan pengamat dalam hal ini. Sebenarnya Kalbar terkenal dengan konflik horizontal yang sangat luar biasa. Tadi sampai 12 kali ya, Mbak Pati. Ya? Vertikal. Vertikal. Horizontal Kan? ya. Horizontal. Juga bisa ke arah vertikal Bisa ke akhirnya atas nanti. vertikal. Ya. Nah, sampai 12 kali, Bang Din. Tapi sekarang sudah ada PMP. Peran pemerintah, mohon izin, kira-kira sudah cukup atau belum? Terima kasih. 12 kali kejadian di masa yang sudah lewat itu Itu yang terekam ya. Itu yang terekam. terekam. Bisa morden. More than. Oke, sampai saat sekarang yang tema besar itu tidak pernah kita dengar lagi. Tetapi di akar rumput sana hanya disebabkan ayam masuk ke rumah tetangga. Sepele ya. Bahasa Sumpah Pemuda itu adalah bahasa yang hancur di masyarakat. Ini meminta kepada kita, khususnya teman-teman PMP, kita tidak hanya main di tataran yang atas, yang elit nih. Betul. Tetapi kita harus bermain ke akar rumput masyarakat Grassroots-nya kita. ya. Betul. Nah ini, lalu kemana pemerintah ketika itu terjadi? Pemerintah lebih banyak masuk kepada urusan sosialnya, rehabilitasi Mitigasi ya? sosialnya, memediasinya. Mediasi itu bukanlah memberikan satu solusi akhir, kecuali mencari jalan tengah, mencari jalan aman. Kalau menurut saya, ini duduk di tengah, yang ini konflik, duduk di tengah. Karena dalam hidup kita tidak harus punya pilihan netral. Orang yang dalam hidupnya mengatakan saya netral, tidak ini, tidak itu. Saya katakan itu orang yang tidak punya kepribadian. Kalau ingin punya kepribadian, kalau mau hitam ya hitam, putih ya putih. Putih ya putih. Tidak ada itu abu-abu. Nggak munah gitu ya. Kata orang gini, nggak munah. Nah, di sini, di mana letak pemerintah? Bukankah pemerintah ini sudah memikul di pundaknya perundang-undangan? Nah, oleh sebab itu inilah apapun itu, bagaimanapun itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah yang Artinya sudah Bang Din sebenarnya peran pemerintah di sini sudah optimal belum? Belum. Belum ya? Belum. Harusnya lebih aktif lagi ya? Harus lebih aktif lagi. Karena kita, saya tidak menyalahkan itu. Karena apa? Para pihak yang disebut tidak bisa disalahkan itu memang tidak mau disalahkan. Iya, betul. Padahal kan cukup luar biasa ya Bang Din. Ini etnis 24 etnis dengan sukarela biaya sendiri bahkan. Iya, betul. Begini, Iya. kita ambil contoh. Saya berhimpun di dalam paguyuban orang tua-tua. Ada lagi bagaimana orang tua. Namanya Dewan Harian 45. Oh, Dewan Harian 45. Ini para eksponen 45. Pernahkah dapat Yang anggotanya jarang bertambah tapi berkurang terus. berkurang terus? Saya berhimpun di sana dari 73 orang hingga 2 orang saja lagi. Hanya 2 orang. Sesepuh kita yang ada. Satu persatu beliau kembali ke asalnya. Selama 17 tahun, 2 periode saya sebagai sekretaris, 1 periode baru lewat sebagai ketua, belum pernah ada fasilitas. Belum pernah difasilitasi. Difasilitasi. Tapi mereka tetap Sementara ketika hal-hal tertentu mau ngomong di sini, di publik, di mana,
yang namanya ketua 45 itu selalu diminta apa komentar sejarahnya, apa solusi, wah di mana ditampilkan. Tapi apa yang dibantukan kepada mereka? Belum lagi di sana kita lihat tuh para sesepuh yang hidupnya dengan kondisi sosial yang karena itu saya juga mengetuk kepada teman-teman di PMP, teman-teman di KI. Saya itu menghimpun setiap hari berbicara dengan orang tua-tua itu, apa keluhan mereka. Dulu kami ikut mengantarkan kemerdekaan, dulu kami ikut menata pemerintahan. Ketika itu sudah tertata, ketika itu sudah merdeka, kok seperti kami ini warga negara asing dibuat di sini. Apa kami ini? Oke, nah sekarang buat Mbak Patmi, KI mendekati ataupun mengajak PMP ataupun paguyuban. This is the first and the end, atau apa the next-nya? Oke. Wah, ini sebenarnya tidak yang pertama. Teman-teman senior-senior KI yang sebelumnya, komisioner itu sudah memulai. Tapi alhamdulillah kita kemudian menemukan simpulnya sekarang. Alhamdulillah sekali ini ya. Betul. Nah, kita akan tidak menggunakan, tapi kita bersinergi itu yang sudah kita garis bawahi. Jadi siapa membesarkan siapa tidak ada ya, semuanya sama-sama membesarkan. Kita harus berpikirnya bahwa kita adalah sama sebagai warga negara. Ya? Tadi tidak ada the second class sebagai citizen. Nah, jadi ke depan PMP dan teman-teman di lembaga manapun, lembaga negara termasuk bank ini ada di sini, akan bersama-sama kita bersinergi dan kemudian menjadikan informasi itu bagian dari persoalan yang penting hingga ke akar rumput. Berbahasalah tetap biasa, Indonesia emang ke depan, tapi bahasa lokal itu tetap kita majukan, informasi tetap harus dikedepankan. Hak dari masyarakat dan kewajiban kita penyelenggara negara untuk memberikan jawaban informasi tersebut. Kang Dede. Tambahan ini terkait dengan konflik gitu ya. Jadi kita di PMP ini sudah mungkin nggak dihitung, tapi banyak sekali kita menyelesaikan, memediasi dan menyelesaikan konflik. Karena kadang-kadang begitu ada konflik itu sampai ke media itu dengan berbagai informasi yang berbeda-beda dengan gaya masing-masing. Nah, biasanya nanti kita turun. Sebenarnya ini duduk perkara yang sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Gitu kan. Kemudian kita mediasi gitu kan, dan kita langsung selesaikan. Kalau memang nanti kita membutuhkan penyelesaiannya itu pihak-pihak lain, gitu ya, kita datangkan. Misalkan kemarin ada yang berkonflik etnis A dengan etnis B. Itu bukan hanya etnis B, kita diundang semua. Semuanya. Coba ini urung pendapat, gitu kan. Ini dengan ini nih bermasalah. Sebetulnya bukan masalah etnis. Setelah kita telusuri, ini sebetulnya hanya masalah pribadi salah satunya. Karena ada itu. Jadi ini kita tarik masalah konflik di masyarakat itu hanya ada dua saja. Mungkin itu karena salah paham, atau ini masalah hukum. Nah, gitu ya. Kalau masalah hukum ya kita serahkan kepada ada yang satu juga masalah politik. Itu juga ya. Nah, jadi saya tertarik nih Kang Dede. Sudah teridentifikasi lagi. Kang Dede, Bang Din sama Mbak Patmi. Saya tertarik mungkin ke depan TVRI Kalimantan Barat sebagai TVRI satu-satunya TV pemersatu bangsa bisa memfasilitasi PMP ini ataupun etnis yang ada untuk membuat sebuah acara tersendiri di TVRI. Mudah-mudahan ke depan seperti itu. Bang Din, Kang Deden, terus juga Kang Deden dan Mbak Patmi, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sebenarnya pengen lebih panjang, lebih banyak lagi menggali, tapi rupanya waktu jualah. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa difasilitasi oleh TVRI, satu-satunya televisi di Kalimantan Barat yang milik dan punya orang Kalimantan Barat, TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, tuntas sudah kita dalam perbincangan dialog publik hari ini, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bincangkan bisa memberikan secercah pengetahuan ataupun knowledge buat kita semuanya, dan yang pasti jaga terus persatuan dan kesatuan, dan ingat hak kita untuk mendapatkan informasi. Saya Iwan Kurniawan pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Luar biasa Bapak-bapak Ibu. Aduh, makasih banget.